الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا ونشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله ورحمته المهداة صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, mengawali khutbah Id pada hari yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita sekalian, utamanya kepada diri khatib pribadi, untuk senantiasa berupaya dan berusaha meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi bagaimanapun, yaitu dengan cara melaksanakan segenap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, yaitu larangan Allah, satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah, pencipta segala sesuatu, yang menakdirkan terjadinya segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu, tidak membutuhkan kepada apapun dan siapapun, dan berbeda dengan apapun dan siapapun, serta tidak membutuhkan kepada tempat dan arah, dan maha suci dari bentuk dan ukuran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari raya sejatinya adalah hari yang dirayakan setelah seorang hamba melakukan berbagai ketaatan dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idul Fitri sejatinya adalah hari raya bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah puasa dan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Sedangkan Idul Adha sejatinya adalah hari raya bagi mereka yang telah menjalankan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah, dan bagi mereka yang telah bersungguh-sungguh melakukan ketaatan serta ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Mereka lah yang sejatinya berhari raya, sedangkan orang-orang yang tidak mendahului 2 hari raya dengan berbagai ketaatan dan ibadah, lalu apa yang mereka rayakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hari raya sejatinya bukanlah hari kegembiraan bagi sebagian orang. Pada hari raya semestinya yang berbahagia bukanlah orang-orang tertentu saja, namun seharusnya yang berbahagia adalah kita sekalian. Seharusnya kita semua berbahagia, karena hari raya sejatinya adalah hari raya seluruh umat. Hari raya adalah kegembiraan umat Islam di seluruh dunia, dan hari raya adalah kegembiraan bersama. Zakat fitrah
mengiringi Idul Fitri dan kurban, mengiringi Idul Adha adalah bukti bahwa Islam menggariskan agar hari raya melahirkan kegembiraan bersama. Orang yang mampu berzakat fitrah, maka ia berikan zakatnya kepada orang-orang fakir dan miskin. Orang yang mampu berkurban, maka ia bagikan daging hewan kurban kepada orang-orang yang tidak mampu. Yang sebagian dari mereka mungkin hanya merasakan daging kurban setahun sekali. Dengan itu, kegembiraan akan merata. Kegembiraan akan dirasakan oleh sebanyak-banyaknya umat Islam. Dari titik ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memenuhi kebutuhan orang-orang yang membutuhkan dan menggembirakan mereka dengan zakat dan daging kurban adalah sesuatu yang semestinya mengiringi setiap momen hari raya. Hakikat hari raya adalah kegembiraan, kasih sayang, empati, dan berbagi kepada sesama. Hadirin rahimakumullah, sebagai upaya untuk menjadikan hari raya sebagai kegembiraan bersama, kita seyukyanya menyambut hari raya dengan mempersiapkan diri kita untuk berbagi kepada orang lain. Menjelang hari raya, kita persiapkan diri kita untuk membantu sesama, meringankan beban saudara-saudara kita yang membutuhkan, serta menghilangkan kesedihan mereka dengan menyumbangkan sebagian harta kita. Jika tidak mampu, maka dengan ucapan-ucapan yang indah yang dapat menghibur hati mereka, dengan sapaan dan senyuman tulus kepada mereka, serta lantunan doa untuk kebaikan mereka. Ketika kita berkumpul bersama orang tua kita, ayah ibu kita, bersama anak-anak kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam suasana makan bersama pada momen hari raya, ingatlah bahwa di sana masih banyak anak-anak yatim yang tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua mereka. Di sana ada janda-janda yang bekerja membanting tulang mencari nafkah untuk menghidupi anak-anak mereka. Ingatlah di berbagai daerah, di berbagai tempat, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan dan banyak orang-orang yang kesulitan mencari nafkah. Setidaknya kita lantunkan doa untuk mereka pada hari yang penuh keberkahan ini, pada hari yang semestinya orang bergembira, mereka menahan kesedihan, merasakan perihnya kehidupan, dan menanggung beban hidup yang serba kesulitan. Kita selipkan doa untuk mereka di tengah kegembiraan kita. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, kita hadirkan dalam hati bahwa pada saat kita membantu orang-orang yang membutuhkan dan mendoakan mereka, pada hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita renungkan dan kita hadirkan dalam hati kandungan makna dari ayat-ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, sejatinya kalian telah berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Maknanya, apapun harta yang kalian infakkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk diri kalian sendiri. Dan janganlah kalian berinfak melainkan karena mencari ridha Allah, dan apapun harta yang kalian infakkan, niscaya kalian akan diberi pahala secara penuh dan kalian sedikit pun tidak akan dirugikan. Mari kita hadirkan dalam hati kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yassara ala mu'sir, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah.
wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhih. Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan baginya kemudahan di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya sama muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kepada mereka yang mengalami masa-masa sulit dalam hidup yang disebabkan berbagai masalah, kita katakan bahwa musibah yang menimpa kalian tidaklah sebanding dengan musibah yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang melakukan penantian yang sangat lama hingga mencapai usia 86 tahun. Pada akhirnya Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak yang kemudian diberi nama Nabi Ismail. Setelah belahan jiwa tumbuh dewasa menjadi remaja, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar menyembelih putra yang sangat dicintai dan dinanti-nantikan itu. Nabi Ibrahim dengan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala segera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Begitu juga dengan sang putra menyambut perintah itu dengan kepasrahan total tanpa ada protes sepatah kata pun. Masya Allah, sungguh potret keluarga soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah tersebut antara kedua orang tua dan anak tersebut diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sebagaimana kita tahu para jamaah bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, dan makna dari perkataan Nabi Ibrahim, pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan atau tidak, bukan juga keraguan-raguan, melainkan Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah tersebut. Dan dengan keteguhan jiwa dan kemantapan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim pun terharu, menangis dan berkata sembari menciumi Nabi Ismail, ni'mal aunu anta ya bunai ala amrillah. Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim menggerakkan pisau di atas leher Nabi Ismail, namun pisau tersebut tidak sedikit pun melukai leher Nabi Ismail. Hal itu dikarenakan bahwa pencipta segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu hakikatnya tiada lain dan tiada bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak menciptakan akibat,
pisau tidak menciptakan terpotongnya leher Nabi Ismail, sebab maupun akibat keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berkat sifat sabar, takwa dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan menggantinya dengan seekor domba jantan yang besar yang berwarna putih yang dibawa oleh malaikat Jibril dari surga, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus Ismail dengan seekor sembelihan yang agung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada akhirnya kita harus yakin bahwa dalam setiap kesulitan pasti ada jalan keluar yang Allah berikan bagi orang-orang yang sabar. Kita harus yakin bahwa dalam musibah terdapat hikmah, bahwa dalam setiap musibah jika orang itu bertakwa maka akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa semoga Allah menghindarkan negara kita dari segala bencana, dari segala bala. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada umat Islam secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Ayo ke Syama, pondok penuh berkah, belajar ilmu agama, hidup jadi lebih indah. Kitab suci dipelajari, hadis Nabi dimengerti, guru bijak dan sabar hati.